Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini berpidato dalam WEF atau World Economic Forum di Davos nih, Positive People nih kalau nggak salah World Economic Forum ya, seperti itu. Dan dia ini membanggakan Danantara yang dia buat. Wah. Bangga dong di hadapan orang-orang mungkin pejabat-pejabat atau orang-orang luar negeri di sana, ante-ante asing di sana, dia berpidato seperti itu. Apa nggak takut, Pak? Itu ada ante-ante asing di situ malah pamer-pamer Danantara. Tapi gue lebih takut kalau tiba-tiba Pak Prabowo bilang hidup Jokowi di sana. Aduh. Kita lihat dulu pidatonya seperti apa dan bagaimana respon netizen di sana. Netizen Indonesia terkait apa yang dikatakan oleh Prabowo. Nah, kita reaction dari laman Instagram Bashko seperti apa? Banggakan Danantara di WEF Davos, Prabowo kelola aset $1 triliun AS ya. Apa nih? We established our sovereign wealth fund, Danantara Indonesia. Danantara means the energy to power the future of Indonesia. Whoa. Danantara is a sovereign wealth fund with $1 trillion in assets under management. Whoa. With Danantara, I can stand here in front of you as an equal partner. Indonesia is now not only a land of peace and stability. Oke, ya itulah ya. Pidato dari Prabowo Subianto dalam World Economic Forum Davos, seperti apa Positive People ngebanggain Danantara ya. Kita tahu ya gimana proses duitnya, gimana dapetnya dari mana, dari aset-aset mana, terus orang-orang yang di dalamnya juga gimana, terus katanya Danantara nggak bisa diaudit ya kalau nggak salah ya, atau gimana lah itulah. Aduh, langsung aja kita bacain komentar-komentar netizen nih terkait dari apa yang diomong-omongkan oleh Prabowo Subianto di depan ante-ante asing. Di depan World Economic Forum gitu ya, kok ante-ante asing sih. Aduh, bangga tapi ngutang lagi, rupiah melemah. Istri Will sama AS dalam hati mereka good boy. Efeknya apa buat rakyat kecil? Mengelola untuk negara apa? Untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Kasih dia tongkat Nabi Musa. Hah? Gimana maksudnya ini? Buat apa? Pria sawit itu lagi bikin malu. Gini amat punya presiden. WKWK ngomong gitu di depan negara sejahtera. Ngomong kayak gitu di depan. Iya sih bener ya, kayak aduh Pak gitu, kayak mungkin yang denger aduh Pak, aduh negara saya udah makmur gitu. Itu kan pria sawit gitu. Duta sawit lagi ngedongeng. Astaga, netizen. Aduh, pedes banget komentarnya itu. Tapi kenapa kurs lemah, Bang? Ya. Bapak sawit, gimana yang ngasih tahu negara lain supaya jangan langsung percaya omongan beliau? Gimana yang ngasih tahu negara lain supaya jangan langsung percaya sama omongan beliau? Enggak, pasti mereka itu pasti punya tim riset dong. Kalau apalagi negara-negara Eropa, negara-negara maju, pasti kan ya pasti di riset lah benar-benar. Kalau misalnya ini misalnya Prabowo ngomongnya, ini menarik nih, tapi kan mereka juga di riset juga kan, apalagi mereka juga punya kedutaan di Indonesia, pasti kan tinggal tanya langsung juga ke kedutaan yang sejahterakan kaum mereka aja gitu ya. Sawit lu gimana aman? Namanya marketing, nggak harus jujur bro. Wah iya bener, namanya marketing nggak harus jujur. Wow, apa sih ya ampun gitu. Wow. Iya udah apa nih? Katanya Danantara dari keuntungan tapi minta utang lagi, liar aing gitu ya. Hasilnya apa? Aura NPD-nya kuat banget. Utangnya gimana? Saya mau tanya Pak, Danantara kelola 10.000 triliun uang negara, tapi saya sebagai rakyat kecil kok nggak terkena efeknya ya? Memalukan gitu. Omong kosong, lagi mancing negara lain biar invest di Indo. Nggak ngerti gitu ya, pret gitu. Banyak banget buzzer ngeri. Ya Allah, salah apa kami jadi warga Konoha gitu ya. Itu tadi komentar-komentar netizen gitu. Terus ya kita punya dana segitu, tapi kan kalau dikursin sama apa? Kuwait, uang Kuwait terus sama
apa namanya itu, Eropa, gue lupa lagi, Eropa euro, terus sama dolar Amerika kan, aduh, nilainya kan langsung ambles pak, ya. Jadi kayak, dan itu tadi ada komentar netizen yang bilang, dah dia ngomong di depan pemimpin-pemimpin atau orang-orang di negara-negara sejahtera seperti itu ya. Ya kita nggak tahu ya apa rencana Prabowo di balik statementnya hal itu memamerkan dana antara ya mungkin untuk menarik investasi dari ante-ante asing agar mau berinvestasi di Indonesia. Kan ya mau nggak mau ya kita kan tetap juga butuh namanya investasi asing juga seperti itu. Dan kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar karena kita pengen dengar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.